Oke. Baik, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam yang membahagiakan lah menurut saya ya kita bisa berjumpa kembali sebagai tindak lanjut dari pertemuan luring kita kemarin ya di Dinas Kulon Progo, dan saya yakin Bapak Ibu semuanya ini sudah penuh semangat. Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah. Mohon kalau mungkin tidak ada gangguan secara teknis, boleh dibuka kameranya biar semakin mengenal. Walaupun alhamdulillah ya, kemarin kita saat di dinas juga sudah bertemu, dan saya yakin ini kebanyakan juga kita sudah saling bertatap muka kemarin. Tapi alangkah baiknya kalau memang tidak ada gangguan, kalau memang ada gangguan secara teknis tidak masalah. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai acara pada malam hari ini dengan berdoa bersama-sama. Pahit Isnain Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa kita tadi membuat lancarnya acara pada malam hari ini. Bapak Ibu, kalau nanti saya tanya bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu bilang sehat, 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 luar biasa. Jempol yang ini ditaruh ke depan kayak gini ya. Jadi sehat, 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 luar biasa, luar biasa. Jempol ini, jempol saya nggak kelihatan ya. Jempolnya diangkat ke depan kayak gini dua-duanya. Kita latihan dulu ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat-sehat, luar biasa. Jadi pas luar biasa, jempol dua-duanya tangan kanan kiri itu ini ke depan. Wah, kayaknya belum dengar suaranya semua ini. Bapak Ibu semangat kan ya? Semangat. Wah, berarti kalau gitu coba deh saya mau cek suaranya dulu. Oke. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Semuanya sehat? Sehat, Luar biasa. Luar biasa. Ye, tepuk tangan buat kita semuanya. Alhamdulillah karena semuanya sudah semangat. Nah, malam ini kita mau ngapain sih Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak kira-kira malam ini kita mau ngapain ya? Mau buat video, mengedit video. Oh, membuat video, mengedit video. Ini Bapak Ibu semuanya di sini sudah sering, coba saya mau tanya ke Ibu siapa yang di sini. Ibu Arista. Ibu Arista sudah sering mengedit video, Ibu? Bentar. Oh, ini lagi ada suara adzan. Coba saya tanya. Oh iya, bentar. Ini mungkin Ibu Arista lagi nih ke Ibu Purwanti Ningsih. Dengar suara saya, Ibu? Oke, belum on. Saya tanya ini, saya harus memastikan semangatnya dulu ini. Iya, selamat malam. Dengar ini kebetulan baru banyak anak-anak ini jadi nggak bisa. Oh iya, oke. Wah, anak-anaknya mau ikut belajar juga nih. Ibu udah sering edit video, Bu? Kita ambil ngomong dalam sebentar. Oh, oke, lagi ngomong ya. Pripun, Bu? Sudah sering edit video, Bu? Belum. Ini kebetulan hal yang baru buat saya tentang Canva ini. Oh, oke. Berarti ini kayak tapi semangat banget ini. Coba saya tanya satu lagi nih. Assalamualaikum, selamat malam. Ibu Retno, dengar suara saya, Ibu? Dengar, Bu. Oke, Ibu. Kalau Ibu gimana, Ibu? Udah sering bikin video, ngedit video gitu? Pernah ngedit video. Oke, berarti pakai apa, Bu? Kalau Canva belum. Oke, berarti pengen banget ya belajar tentang Canva ya? Ya dong. Oke dong, saya juga sama nih. Maksudnya saya pernah, cuma juga masih apa ya, ibaratnya masih amatiran. Nah, karena malam ini pakarnya ini. Pakarnya udah siap membagi ilmu pada kita, udah mau sharing. Jadi kayaknya langsung saja. Assalamualaikum Pak Fajar. Sudah siap sharing ilmunya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak udah siap sharing ilmunya nih Pak? Insya Allah Ibu. Kita sharing-sharing ya Ibu ya nanti ya. Oke, wah Pak Fajar ini malam ini semangat banget ya Pak ya? Semangat, tentunya sangat semangat. Tuah ya. Ini udah makan malam belum ini Pak? Aduh itu. Kayaknya belum ini Pak. Aduh kayaknya belum. Gak apa-apa, nanti boleh sambil nyemil-nyemil. Ini Bapak Ibu semuanya di sini udah pada makan malam belum ini?
Halo Bapak Ibu. Mungkin Sudah, sambil Bu. menyiapkan itu ya Bu ya, Sudah, cemilan Mbak. di samping ya. Wah, Oh, alhamdulillah ada yang sudah. Kalau yang belum boleh sambil nyiapin cemilannya, mungkin teh, kopi, cemilan yang lain ya. Ini kan salah satu keuntungan kalau kita daring tuh seperti itu ya. Bisa dapat ilmu, bisa juga sambil nyemil. Seperti itu ya Pak Fajar ya. ya, betul sekali Bu. Oke, karena nih Pak Fajar ini juga sudah hadir, mungkin langsung saja ya kita langsung ke pemateri malam ini. Beliau bernama, ada yang tahu nama lengkapnya Pak Fajar siapa ya? Di nama ada Bu. Coba nama lengkap Bapak Ibu nih, ini enggak, coba nama lengkapnya Pak Fajar siapa ya? Fajar Kurnia Aji. Haji. Oke, betul, berarti Bapak Ibu ini konsentrasi ya. Beliau mengajar di SDN Surakarsan 2 Yogyakarta, dan beliau nih kalau saya lihat ke aktivitasnya itu luar biasa. Kayaknya selalu harus untuk menimba ilmu, dan beliau juga pernah mendapatkan juara 1 dalam LCMP ya, itu yang diadakan oleh Komet. Beliau mendapatkan juara 1 tepatnya di tahun 2020. Yang jelas pengalaman udah banyak. Apalagi yang ada kaitannya dengan kayaknya ngedit video, bikin video tuh beliau seneng banget. Dan yang jelas beliau itu masih sangat muda nih ya Pak ya, Pak Fajar. Mudah sekali, mudah-mudahan ya. Betul sekali. Masih muda, masih milenial lah kalau saya bilang. Kalau guru tuh milenial biasanya tuh semangatnya masih luar biasa. Saya pun sama akan belajar dengan Pak Fajar. Mungkin langsung saja kita beri aplaus kepada Pak Fajar Kurnia Aji. Ya, terima kasih Ibu AA waktunya. Silakan, Pak. Padahal Bu AA juga masih muda loh, Bu AA. Oh. Masih Muda pada waktunya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua peserta pelatihan workshop Canva ya yang diadakan oleh Komet DIY. Terima kasih atas waktunya, dan terima kasih malam ini saya diminta untuk atau bisa berbagi dengan Bapak Ibu semuanya di sini. Tentunya nanti kita akan membahas apa yang akan kita bahas, yaitu mengenai editing video ya Bu A ya, editing video tentunya menggunakan Canva. Tadi ada Bu siapa ya Bu A tadi ya yang sudah menggunakan CapCut ya? Ibu Retno ya tadi ya? Ibu Retno ya. Nah, Ibu Retno mungkin sudah menggunakan CapCut. Bapak Ibu yang lain juga pastinya sudah pernah mengedit video menggunakan aplikasi yang lain ya Ibu ya. Kalau dulu waktu awal-awal pandemi atau sebelum pandemi itu sempat booming di tahun 2020-an itu KineMaster ya Bu Ah ya. Masih ingat KineMaster ya Ibu ya? Karena bisa di HP. Nah, masih ingat. Atau ada yang masih menggunakan saat ini Bapak Ibu? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Kalau pakai HP pakai Samsung itu loh Pak. Kalau sekarang KineMaster agak turun karena KineMaster itu ada apa ya? Ada tulisannya ya, ada apa namanya itu? Watermark ya. Watermarknya ada tulisannya KineMaster kalau tidak berbayar dan sebagainya. Maka CapCut justru memberikan apa ya? Istilahnya memberikan kemudahan yang lain untuk mengedit video, dan watermarknya yang ada di akhir itu bisa dihapus kan, seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru di sini tentunya malah lebih terbantu lagi menggunakan CapCut itu. Mungkin KineMaster agak ditinggalkan kan, seperti itu. Padahal dulu di awal pandemi Bapak Ibu menggunakan KineMaster itu sangat hal yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Bahkan Bapak Ibu guru dulu saya juga ya itu sempat mencari apa ya istilahnya crack ataupun mod ya, mod untuk agar KineMaster itu tidak ada watermarknya walaupun tidak berbayar. Itu sempat juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, saat ini Bapak Ibu, kemarin kita sudah belajar bersama Umi Titin berkaitan dengan Canva. Nah, maka malam ini kemarin sudah kita membuat modul ajar ataupun sebetulnya itu hampir sama jika kita membuat poster ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk malam ini kita membuat video atau mengedit video menggunakan aplikasi Canva. Karena tentunya di Canva ini juga
bisa Bapak Ibu untuk mengedit video. Walaupun nanti seperti apa sih mengedit video? Video yang seperti apa sih yang bisa dibuat di Canva? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, Bu Aah, mohon izin Bapak Ibu guru yang lain, saya mohon izin untuk share screen ya. Oke, Pak. Oke, saya share screen dulu. Oke. Sudah nampak ya Bu Aah ya presentasi yang saya bagikan? Sudah, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita bicara panjang lebar lebih jauh, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan berbagi bersama. Tentunya nanti jika ada praktik baik ataupun Bapak Ibu lebih mengenal Canva yang lebih mudah lagi untuk cara mengedit ataupun cara membuat video di Canva, nanti bisa sharing-sharing dengan di pelatihan kali ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sharing saja seperti itu. Nah, pada malam ini Bapak Ibu kita akan Canva sebagai editing video yang praktis ya. Tentunya di sini ada kata praktis. Jadi sebetulnya kalau kita membicarakan tentang video Bapak Ibu, kita pasti tentunya banyak sekali hal-hal yang berkaitan. Bahkan dulu itu editing video itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman seperti itu ya Ibu ya, Bapak Ibu. Bahkan harus sekolah dulu, harus kursus dulu, harus mengikuti pelatihan-pelatihan dari trainer yang mungkin sudah profesional dan sebagainya. Tetapi dengan kemajuan teknologi Bapak Ibu, sekarang mengedit video, membuat video itu menjadi lebih mudah daripada yang dulu ya Bapak Ibu, karena kita tentunya bisa mengedit menggunakan smartphone kita Bapak Ibu. Nah, pada malam ini kita perlu menggarisbawahi video itu seperti apa Bapak Ibu ya. Jadi sebelum itu mohon maaf, perkenalkan tadi sudah dikenalkan oleh Bu Aah, terima kasih. Tapi nanti Bapak Ibu guru semua bisa follow ya. Ini iklan boleh kan Bu Aah ya? Boleh banget, Pak. Boleh iklan ya. Oke, boleh follow akun Instagram saya Bapak Ibu. Bisa di Fajar Kurnia Aji atau di Kelas Belajarmu. Nah, itu ada 2 akun Instagram. Kalau yang Fajar Kurnia Aji itu untuk akun pribadi, kalau yang Kelas Belajarmu biasanya saya memposting kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran, walaupun belum itu Bu, belum rutin ya seperti itu ya Bu Aah ya, tapi ya paling tidak lah kadang-kadang mengupload pembelajaran tentang di kelas ataupun praktik-praktik baik seperti itu, ataupun di TikTok bisa @fk22. Nah, apa yang akan kita pelajari Bapak Ibu? Yang pertama, apa itu video ya Bapak Ibu ya. Tentunya mungkin Bapak Ibu semuanya di sini sudah pernah, tadi ada yang sudah membuat video ya. Kalau seumpamanya Bapak Ibu, saya mau tanya, nanti bisa ditulis di kolom komentar ataupun bisa menyalakan mic-nya ya. Mungkin Bapak Ibu, apakah video itu yang Bapak Ibu ketahui itu seperti apa? Apakah harus ada mungkin ada orangnya bergerak, ada harus pakai kamera, di shoot dan sebagainya, atau ada yang lain Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang video itu? Mungkin bisa ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang video itu? Nah, video, karena video itu luas sekali ya Bapak Ibu ya. Bahkan film itu termasuk juga di sebuah video. Oke, ini ada foto gambar yang bergerak, gambar hidup. Oke. Ada lagi? Ibu Retno. Ini video, foto, gambar yang bergerak, gambar hidup. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Video yang sederhana mungkin, yang paling minimal mengenai video itu. Kalau umpamanya ada tulisan
bergerak gitu sudah video bukan Bapak Ibu? Mungkin kita membuat presentasi, terus kita membuat apa ya namanya, di situ ada tulisan, terus kita kasih animasi dan sebagainya. Apakah itu juga termasuk video, Bapak Ibu? Oke, ada jawaban dari Bu Retno. Iya. Oh, Bu AA, video adalah dokumentasi dalam bentuk gambar bergerak. Oke, yang lain lagi. Ini yang lain ada 41 peserta ya Ibu ya malam ini ya. Oke, mungkin ada yang mau menyalakan mic-nya, mungkin Bu AA boleh ya, biar kita Boleh. jadi tidak hanya saya terus ya yang menyampaikan, ataupun ada yang mau menyampaikan seperti itu. Ini Bu Elfrida, gambar, tulisan, video yang bisa diberi efek gerak. Oke, luar biasa sekali. Bu Elfrida ya ini ya. Iya, Bu Elfrida. Ya, mohon maaf nanti kalau salah sebut ternyata Bapak atau Ibu ya. Mohon maaf. Oke, ada yang lain lagi? Oke, itu ya. Jadi berarti kalau seumpamanya tadi ada tulisan, terus kita berikan animasi, kita bergerak dan kita simpan dalam bentuk MP4 atau MPEG atau MOV ataupun format-format yang lain, yaitu format video, pasti itu termasuk dalam bentuk video. Jadi luas sekali ya Bapak Ibu ya video di sini ya. Nah, kalau dari video itu mungkin dari bahasa lain kan lihat gitu ya. Saya lihat dan seperti itu. Pengertian video juga adalah gambar yang bergerak atau tulisan, bahkan tulisan yang bergerak itu sudah termasuk video. Kalau di KBBI ada bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi, jadi di televisi, atau KBBI juga rekaman gambar hidup. Nah, mungkin bisa saya simpulkan bahwasanya video itu adalah gambar bergerak atau tulisan yang bergerak atau rekaman gambar hidup. Jadi kita merekam menggunakan HP atau menggunakan kamera dan sebagainya, gambar bergerak yang tentunya dapat dilihat oleh indera, yaitu mata, kan seperti itu. Yang dipancarkan kalau dulu hanya melalui televisi Bapak Ibu. Tetapi kalau sekarang banyak sekali media-media yang bisa untuk memperlihatkan video itu. Ya, kalau dulu mungkin Bu Aah kalau dulu melihat video itu pakai VCD ya. Sebelum VCD apa ya? Bu Aah ya. Kalau waktu saya kecil itu soalnya VCD gitu ya. VCD, ada VCD itu ya. Jadi ada keping, terus di sana bisa ditayangkan melalui ada alat khusus, terus ditayangkan melalui televisi seperti itu ya. Nah, tetapi sekarang ini Bapak Ibu tentunya banyak sekali media-media yang dapat untuk menampilkan sebuah video itu. Nah, lanjut Bapak Ibu. Kalau tadi sudah apa itu video. Nah, Bapak Ibu, ini pada malam hari ini karena kita menggunakan Canva Bapak Ibu, maka saya membagi bukan jenis ya, tapi kategori ya. Kategori video yang bisa dibuat menggunakan Canva. Yang pertama adalah video sederhana itu sendiri. Ya, tulisan bergerak, gambar bergerak, dan ada suaranya. Mungkin ada suara background atau backsound, mohon maaf, backsound seperti itu ya Bapak Ibu. Terus yang kedua ada video lanjutan, sudah meningkat Bapak Ibu, yaitu ada rekaman videonya. Kenapa meningkat Bapak Ibu? Karena kalau umpamanya kita membuat video sederhana ini Bapak Ibu, kita mungkin pakai satu alat saja sudah selesai. Pakai HP, smartphone kita Bapak Ibu atau laptop, terus kita buka Canva, nanti kita praktek di sana, langsung bisa jadi saat itu juga. Nah, tetapi kalau video lanjutan ini Bapak Ibu, itu ada hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita mengedit Bapak Ibu. Yaitu di sini adalah kita harus merekam gambar bergerak tadi, atau mungkin Bapak Ibu bisa merekam kalau mau mungkin Bapak Ibu di kelas seperti pembelajaran ya, video pembelajaran, mungkin bisa Bapak Ibu itu mau video kelas. Kalau Bapak Ibu itu mau video vlog, berarti perjalanan Bapak Ibu mengunjungi suatu tempat, videonya berarti kan Bapak Ibu harus merencanakan ataupun merekam gambar yang bergerak atau gambar hidup itu sebelum mengedit. Tapi kalau nomor satu tadi
kita langsung buka Canva, kita buat, bisa jadi kan seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah yang lebih kompleks Bapak Ibu. Jadi ada rekaman video, ada gambarnya, ada tulisan, ada backsound-nya, dan juga yang terakhir mungkin ada backsound suara narasi dari Bapak Ibu semuanya, atau bahkan presentasi Bapak Ibu sekarang ini. Seperti saya ini, saya rekam seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu bisa dijadikan sebuah narator ataupun pengiring di dalam video itu. Suara pengiring. Jadi memperjelas video itu seperti apa sih. Nah, nanti ada contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Nah, itu terus alat apa yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu? Nah, ini yang pertama laptop atau smartphone. Terus yang ketiga ada kamera. Tapi ini sifatnya opsional aja. Kalau umpamanya tidak ada, bisa menggunakan kamera di smartphone Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita membicarakan video yang bagus, pasti juga akan meningkat alat-alat yang diperlukan. Maka di sini di Canva ini, di malam ini saya lebih fokus nanti ke video-video yang sederhana. Mungkin kompleksnya juga bisa kompleks, tetapi tidak terlalu profesional atau tidak terlalu membutuhkan alat-alat yang mungkin alat-alat yang bagus ataupun alat-alat yang memang itu untuk merekam video-video yang diperlukan untuk komersial ataupun sifatnya profesional dan sebagainya. Nah, dari mana mencari aset? Nah, kalau di Canva ini Bapak Ibu alhamdulillah luar biasa sekali, nanti kita langsung praktek, semuanya sudah ada di Canva Bapak Ibu. Nah, tapi kita nanti mungkin bisa juga mengambil dari YouTube. Namanya kita mau menggabungkan video-video pembelajaran yang ada di YouTube disesuaikan dengan yang akan kita ajarkan ke siswa. Pak, nah itu kan miliknya orang, namanya di YouTube ada video mungkin baru praktek listrik namanya. Kita ambil, kita ganti suaranya, tetapi kalau itu kita tidak share lagi ke YouTube ataupun kita tidak hanya untuk pribadi kita, untuk di kelas kita, itu tidak masalah Bapak Ibu. Ya. Yang penting kita tidak share lagi ke YouTube dan sebagainya. Kalau share ke YouTube nanti mungkin bisa disertai dengan referensi Bapak Ibu mengambil di YouTube mana. Sebetulnya kalau video itu lebih enak, lebih kalau suara itu hak ciptanya luar biasa Bapak Ibu. Hanya berapa detik potongan lagu ataupun itu yang mempunyai hak cipta pasti langsung ada hak ciptanya. Walaupun Bapak Ibu video itu tidak akan dihapus. Tetapi kita tidak bisa mendapatkan AdSense dari video itu kalau kita share di YouTube. Tapi nggak masalah kalau kita kan sebagai guru tidak istilahnya ya kita share di YouTube hanya untuk istilahnya biar bermanfaat bagi orang banyak kan seperti itu. Kita tidak mengharapkan mungkin dari segi material dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi tidak masalah. Dan yang ketiga kita bisa mencari aset itu di Google. Nah, mungkin Bapak Ibu aset itu apa sih kalau kita membuat video? Nah, itu Bapak Ibu. Aset itu ada apa aja ya kalau kita mau membuat sebuah video? Kita harus mencari aset. Asetnya apa aja ya Bapak Ibu? Yang itu mungkin loh bisa yang dituliskan di chat ya. udah kosong. Silakan. Itu buat main bola basket Joni. Apa aset yang diperlukan untuk kita membuat sebuah video? Kenapa teman? Oke, ada gambar, ada tulisan, ada video yang bisa diberi efek gerak. Oh, luar biasa Ibu Elfrida. Ada yang lain lagi? Aset-aset apa yang kita perlukan untuk kita nanti membuat sebuah video itu? Ada yang lain? Udah ada gambar, udah ada tulisan, udah ada video, atau mungkin animasi ya, diberi gerak-gerak, efek gerak. Nah, ada musik atau suara ya Ibu ya. Oke, luar biasa. Jadi
sebuah video itu tentunya akan menarik jika ada backsound-nya, ada suaranya, atau bahkan ada yang terakhir tadi apa? Narasinya ya Bapak Ibu ya. Jadi suara yang menjelaskan video itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Bahkan sekarang ini suara itu Bapak Ibu kadang kalau lihat di Instagram ataupun di TikTok itu suaranya suara apa ya? Namanya suara dari Google ya. Suara Google dan sebagainya. Itu nanti coba kita akan cari bagaimana cara membuat suara seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini tahapan karena banyak sekali. Mulainya dari mana ya Pak kalau mau membuat video ya Pak? Nah, tentunya kalau saya itu yang pertama adalah menemukan ide dulu. Terus dari ide itu nanti mau disusun alur videonya atau kontennya itu seperti apa Bapak Ibu. Diimajinasikan, oh itu nanti saya mau buat seperti ini. Mungkin Bapak Ibu punya gambaran ya dari mungkin video-video yang lain boleh Bapak Ibu. Jadi ide-ide bermunculan dari mungkin video-video yang lain boleh. Terus yang berikutnya, yang ketiga, menentukan kebutuhan alat dan aset gambar video tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa mencari, kalau di Canva sudah banyak sekali Bapak Ibu, nanti coba kita akan cari, kita akan gali. Bahwasanya di Canva itu enak sekali Bapak Ibu. Kalau dulu mencari aset ini saya harus harus mencari di Google, harus mencari di situs-situs website yang menyediakan gambar-gambar dan video gratis. Terus saya harus mencari backsound yang gratis juga Bapak Ibu. Jadi bisa saya download seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang semuanya itu Bapak Ibu sudah tersedia di Canva. Nah, itu yang luar biasa ya Canva. Apalagi Bapak Ibu kemarin dengan Umi Titin sudah mencoba untuk Canva yang bisa ataupun Canva for Education. Nah, seperti itu. Nah, itu tentunya lebih banyak lagi Bapak Ibu. Gambarnya lebih banyak, videonya lebih banyak, suara backsound-nya lebih banyak. Dan juga template-templatenya yang tersedia juga banyak sekali. Jadi Bapak Ibu tinggal pakai saja seperti itu. Nah, yang kelima, yang keempat, mungkin ada cari videonya atau rekam videonya atau cari suara yang diinginkan atau rekam suara yang Bapak Ibu inginkan, atau bahkan kita bisa membuat suara narasinya itu dari Google Speech seperti itu. Nanti seperti apa? Nah, yang kelima itu adalah proses editing menggunakan Canva dan atau tambahan aplikasi lain. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Canva saja itu sudah cukup, atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain untuk edit sebuah video. Nah, ini tidak ada tidak ada hukumnya ya Bapak Ibu harus Canva saja, nggak bisa. Kalau Bapak Ibu memang sudah menguasai aplikasi yang lain dan itu memudahkan, Bapak Ibu bisa kombinkan antara aplikasi itu dan aplikasi Canva. Yang keenam, nah ini tentunya unduh video dalam bentuk MP4 Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu mengunduhnya dalam bentuk PDF atau apa ya, tidak bisa bergerak Bapak Ibu. Jadi kita harus mengunduhnya dalam bentuk MP4. Nah, oke. Nah, itu mengenai materi ya yang saya sampaikan di awal sebagai pembuka pada praktek editing video. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita praktek editing video, atau mungkin Bapak Ibu mau menyiapkan kita praktek bersama? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyain dulu atau mau praktek dulu baru nanti boleh sambil tanya juga. Mungkin langsung praktek dulu aja Pak. Langsung praktek aja ya Ibu ya, Wah ya. Oke. Saya stop share screen dulu. Saya akan buka sebentar. Sudah tampil Bapak Ibu untuk Canva-nya ya? Sudah. Sudah Ibu ya? Sudah. Oke. Nah, Bapak Ibu tentunya langkah pertama adalah kita tadi menemukan ide ya Bapak Ibu. Berarti kita bisa melihat video-video yang lain boleh.
Umpamanya kok saya belum punya ide ya, saya itu mau membuat video ataupun konten yang nanti bisa saya gunakan untuk saya masukkan ke aksi nyata di PMM ya. Karena Bapak Ibu tentunya di sini kita belajar bersama, tentunya nanti outputnya yaitu kita bisa apa ya istilahnya, video yang kita buat ini kita bisa kita share di bukti karya ya di PMM seperti itu, namanya seperti itu. Atau Bapak Ibu mau menyebarluaskan pemahaman tentang Merdeka Belajar yang Bapak Ibu sudah pelajari di modul seperti itu. Dari modul 1 sampai 5 mungkin Bapak Ibu sudah mempelajarinya dan Bapak Ibu mau menyebarluaskan. Menyebarluaskannya mungkin Bapak Ibu kalau mau menyebarluaskannya lewat langsung mungkin di offline ya, di depan Bapak Ibu guru yang lain mungkin agak apa ya, mungkin ya sedikit grogi ataupun canggung ataupun bahkan mungkin tidak bisa menentukan waktu untuk berkumpul bersama kan sekarang saat itu ya, kondisinya sekarang ini saat ini seperti itu. Jadi untuk berkumpul bersama di waktu yang bersama-sama di tempat itu dan berbagi praktik baik mungkin itu sekarang sangat sulit ya Bapak Ibu ya, karena mungkin Bapak Ibu guru yang satu dengan yang lainnya kesibukannya di luar mengajar itu juga mungkin ada banyak hal-hal yang harus dikerjakan Bapak Ibu. Di sekolah juga Bapak Ibu tidak hanya mengajar, juga Bapak Ibu sebagai mungkin ada bendahara BOS, ada yang lain-lain mengurusi aset dan sebagainya. Jadi mungkin kalau dikumpulkan jadi satu itu nggak bisa Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa membuat video, jadi menyebarluaskan pemahaman mengenai yang Bapak Ibu sudah pelajari di modul, nanti dibagikan video itu, terus Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan umpan balik dari apa namanya Bapak Ibu guru yang sudah Bapak Ibu berikan video itu, sudah melihat dan memberikan umpan baliknya. Nah, itu juga bisa dijadikan untuk apa namanya unggah ya di apa namanya di PMM Bapak Ibu ya, aksi nyata di PMM-nya. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu. Nah, pada malam hari ini berarti kita harus menentukan ide. Nah, ide itu bisa kita temukan Bapak Ibu, kita coba cari YouTube ya Bapak Ibu ya. Nah, kita coba cari YouTube. Kita mau menemukan aksi nyata di PMM, aksi nyata untuk PMM. Tentang apa Bapak? Banyak sekali di sini Bapak Ibu ya, video-video itu. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil ataupun bisa apa ya, menonton video itu dan Bapak Ibu juga bisa nanti membuatnya seperti itu. Jadi pemahaman yang Bapak Ibu dapatkan dari modul itu bisa Bapak Ibu buat video kan seperti itu. Nah, ini contohnya ada banyak sekali video-video ini. Jadi ini juga video ya Bapak Ibu ya. Coba kita play ya. Mungkin tampil nggak? YouTube. Aku harus pakai apa ya untuk terapi? Kenapa Pak? YouTube-nya tertampil nggak? Iya ini. Tampil Pak. Jelas. Tidak di Canva atau Ibu ini? Enggak, ini di YouTube-nya. Oke. Ini salah satu ya dari Bapak dan Ibu hebat, perkenalkan saya Asri Danawati. Topik pertama yaitu pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara sebagai pendidik. Yang kedua, suaranya ada nggak Bu? Suara videonya? Kedengeran, suaranya ada. Oke. mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Oke. Bapak Ibu, ini tadi saya sudah menayangkan sebuah contoh ya, sebuah contoh aksi nyata, video aksi nyata yang di-share di YouTube. Nah, kalau kita cermati, kita analisis Bapak Ibu, di dalam video itu tadi ada apa aja asetnya Bapak Ibu? Sudah hanya beberapa menit ya, belum ada 1 menit ya itu ya. Mungkin bisa ditulis di chat Bapak Ibu, asetnya ada apa aja itu Bapak Ibu di sana yang diperlukan untuk membuat video itu. Teks, oke, ada teks atau tulisan ya. Terus apa lagi?
Ada gambar. Oke. Ada suara. Suara di sini ada dua ya, musik atau background dan juga ada narasinya. Oke, luar biasa. Oke, ada teks, gambar, audio. Oke, Ibu Nur, Ibu Siti, narasi, musik, gambar. Wah, luar biasa. Ada tulisan, ada model. Oke, luar biasa. Bahkan di awal tadi ada apa ini Bapak Ibu? Ada foto ya. Ada foto si pembuat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, tentunya berarti Bapak Ibu sudah tahu kalau mau membuat suatu video, berarti aset-aset itu bisa Bapak Ibu dapatkan. Nah, kita coba akan praktek membuat seperti yang ada di yang video yang kita lihat tadi Bapak Ibu. Oke. Nah, saya mau buat Canva, buka Canva ya. Nah, langkah pertama adalah Bapak Ibu, kita mungkin bisa mengeklik di sini. Kita sudah, kalau di Canva saya kebetulan sudah Canva untuk for edu ya, untuk pendidikan ya. Saya tidak pakai belajar.id, tetapi dulu sebelum bisa gratis menggunakan belajar.id itu Canva membuka Bapak Ibu guru bisa mendapatkan akun belajar atau Canva for Education dengan mengupload SK mengajar seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar seperti itu Bapak Ibu? Iya, saya sudah ya? gitu. Wah, pakai SK. Iya, waktu itu Mengajar diupload ya. Iya. Sudah disetujui Ibu A? Udah. Ya agak Sudah. rumit waktu itu kan masih awal jadi sempat. Kalau sekarang kayaknya lebih mudah kan ya? Ya, kalau sekarang pakai belajar.id itu sudah langsung bisa Ibu. Nah, seperti itu. Kalau dulu kan belum, jadi pakai SK, bahkan ada yang mengupload SK pun nggak bisa. Terus pakai apa? Kalau dia sudah punya sertik bisa diupload juga sertiknya, ternyata baru bisa dan sebagainya. Itu luar biasa ya perjalanan Canva, dari Canva yang apa ya? Canva hanya untuk harus bayar dulu, terus memberikan untuk guru dengan mengirimkan SK, bahkan sekarang sudah bekerja sama dengan Mendikbud ya, dengan belajar ID sudah gratis. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau yang sekarang saya kurang tahu Bapak Ibu, kalau pamannya kita upload SK masih bisa nggak? Ada yang tahu Bapak Ibu? Karena gini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang kesulitan dengan akun belajar ID-nya seperti itu. Jadi mungkin ada yang dulu lupa password kah atau apa, atau ternyata oleh admin sekolah belum diberi atau dan sebagainya. Nah, kalau seumpamanya untuk apa ya, akun itu didapatkan itu lama kan, bisa mungkin pakai email biasa terus didaftarkan menggunakan SK mengajar Bapak Ibu, diupload ke sana seperti itu kan. Jadi bisa apa ya, mempercepat lah. Walaupun nanti seumpamanya belajar ID-nya sudah beres, sudah tahu passwordnya ataupun permasalahannya sudah terselesaikan kan juga bisa digunakan. Jadi mungkin punya dua akun Canva yang for education kan seperti itu. Nah, itu juga bisa solusi Bapak Ibu jika Bapak Ibu mungkin ada kesulitan dengan akun belajar.id. Kenapa Bapak Ibu? Karena beda sekali Bapak Ibu. Canva yang for education dengan Canva yang gratis, yang bukan ataupun harus belum berlangganan, itu sangat berbeda sekali. Nah, langsung saja Bapak Ibu kita praktek. Nanti supaya waktunya tidak terbuang sia-sia Bapak Ibu. Nah, langkah pertama Bapak Ibu, kita di sini di menu atas ya, ini ada banyak sekali menunya. Nah, kita klik buat desain Bapak Ibu. Nah, kita klik buat desain seperti ini. Tentunya kita bisa memilih. Ada dua cara Bapak Ibu untuk membuat video Canva yang sederhana. Satu, bisa menggunakan PowerPoint ataupun slide presentasi, atau kita juga langsung bisa menggunakan yang video. Jika untuk membuat video yang sederhana, ya, video yang sederhana itu adalah tulisan, gambar yang bergerak, kita beri background seperti itu. Itu bisa Bapak Ibu.
bisa menggunakan presentasi yang ini, bisa menggunakan video. Nah, kita mencoba akan menggunakan langsung yang video karena malam ini kita fokusnya membuat video. Kita klik yang video ini. Nah, setelah kita klik Bapak Ibu, di bawah ada timeline. Aduh, ini ketutupan saya. Nah. Oke, nah di bawah ini ada timeline Bapak Ibu ya. Ini, terus di sini ada kanvas kosong Bapak Ibu, dan di sebelah kanan ada menu-menu yang kita nanti gunakan Bapak Ibu. Dari atas ada desain, ada elemen, ada unggahan, ada teks untuk menambahkan teks, ada proyek, ada aplikasi. Nanti kalau Ibu membutuhkan mau masuk ke aplikasi yang lain, ada foto, ada audio, dan ada video itu sendiri Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mau membuat video yang sederhana, Bapak Ibu bisa langsung di sini mencari template yang sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Nah, coba di sini saya langsung mau mengeklik. Ini ada template yang mungkin warnanya cocok dengan saya ya Bapak Ibu. Ada ungu-ungu ini. Ini coba saya klik ya. Nah, jika diklik itu ada, kita bisa menambahkan template ini, satu template. Ini ada di dalam satu template itu ada 3 slide ya. Ada slide 1, ada slide 2, ada slide 3. Ini kita bisa tambahkan ketiga-tiganya langsung, atau kita mau menggunakan satu saja untuk judul, namanya seperti itu. Itu bisa. Atau kita langsung mau menggunakan ketiga slide tersebut. Nah, kalau kita mau menggunakan ketiga slide, sama ya, dengan presentasi itu juga ada. Terapkan seluruh halaman template, kita klik. Nah, Bapak Ibu di sini. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini kita coba akan namanya play ya. Kita akan coba seperti apa sih nanti, bagus nggak animasinya, sesuai nggak? Nah, seperti itu namanya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Wah, ini ternyata seperti itu ya. Bisa bergerak sendiri namanya. Nah, ini ada tulisan yang bergerak. Ada lagi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu langsung bisa Bapak Ibu ubah kata-katanya ini Bapak Ibu. Ubah teksnya ya. Dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Klik di teks, terus klik 2 kali Bapak Ibu. Namanya ini ya, saya mau mengubah yang atas dulu, yaitu mau mengubah dengan nama SD saya. Ini saya klik dulu. Nah, ini posisinya seperti ini, saya klik, terus saya klik 2 kali di yang atas dulu. Nah, saya blok. Nah, ini juga bisa digunakan di HP ya Bapak Ibu ya. Canva ini jadi enak. SDN Surakarsan 2. Namanya saya di SD Surakarsan 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi saya seperti itu. Nah, terus saya mau memberikan judul adalah pemahaman, namanya ya, pemahaman Merdeka Belajar, namanya seperti itu. Karena saya mau membuat modul yang pemahaman. Oh iya, tadi ini Bapak Ibu, kalau besar ini bagaimana Pak mengecilkannya? Ini jadi ada 2, bisa mengecilkan hanya di tulisan pemahaman saja, atau bisa mengecilkan semuanya. Kalau mengecilkan semuanya, Bapak Ibu klik yang di sini. Ini kalau dibesar kecilkan, yang atas juga tambah kecil, yang bawah juga tambah kecil. Ini saya besarkan, yang atas tambah besar, yang bawah juga tambah besar, namanya seperti itu. Nah, atau Bapak Ibu bisa memberikan blok dulu di pemahamannya. Kita klik, kita geser, kita seret ya Bapak Ibu ya. Ini set seperti itu, terus kita kecilkan. Bisa Bapak Ibu mengecilkan lewat plus dan min. Plus itu untuk membesarkan tulisan, min untuk mengecilkan tulisan, atau Bapak Ibu bisa langsung menuliskan angkanya. Dengan cara diklik di sini, aduh maaf. Ini di blok dulu ya, saya blok. Saya klik di sini di ukuran font di atas, bagian atas Bapak Ibu. Klik. Nah, di situ saya ubah namanya menjadi 100.
Nah, langsung mengecil. Karena ini ukurannya adalah ukuran font. Kalau di Word itu, Microsoft Word itu biasanya standarnya kan kita pakai 12. Ini sampai 100, berarti kan sangat besar tulisannya. Nah, namanya pemahaman merdeka belajar. Oke. Seperti itu, Pak. Nah, ini langsung coba kita berikan di sini. Oh, ternyata bisa. Nah, terus yang kedua, saya mau mengenalkan diri saya sendiri, pamannya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi yang membuat siapa sih? Nah, ini saya mau, ini nggak pakai, Pak. Saya mau tulisannya itu nanti hanya yang nama saya kok, Pak. Nanti saya mau kasih foto, pamannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa ini di delete, diklik, di tulisannya bisa kita delete. Yang ini juga kita bisa delete. Nanti kita bisa menambahkan teks lagi, Bapak Ibu. Nah, pamannya di sini sudah kita delete. Pamannya yang di sini aku terlalu rame, Pak. Ini mau saya pindah di sini, biar tabrakan. Boleh, Bapak Ibu. Ini kan terpisah ya, satu-satu ya gambarnya ya. Nah, ini bisa dipindah-pindah. Ada juga yang tidak bisa karena sudah menjadi satu. Nah, tergantung template Bapak yang Bapak Ibu pilih. Nah, seperti itu. Namanya ini mau saya pindah ke sini semua. Biar ngumpul jadi satu. Nanti yang sebelah kanan mau saya isi foto saya dan juga mau saya berikan apa ya, nama ya, nama perkenalan. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan foto Bapak Ibu dari mana? Nah, itu bisa diambil dari menu yang ada di sebelah kiri, Bapak Ibu. Nah, itu ada beberapa cara untuk menambahkannya. Kalau Bapak Ibu pernah mengunggah foto, jadi usahakan akun Canva itu di HP Canva-nya juga pakai email yang itu, dan for education juga dengan email yang itu, di laptop juga itu, Bapak Ibu. Jadi itu lebih mudah. Kenapa, Bapak Ibu? Biasanya foto-foto kita itu kan lebih banyak di HP ya, Bapak Ibu ya. Ada di HP, sedangkan mungkin kalau di laptop kita mungkin malah tidak ada foto kita. Nah, itu Bapak Ibu bisa mengunggahnya lewat HP, dan nanti di unggahan itu sudah ada foto kita, Bapak Ibu. Jadi apapun yang sudah pernah kita unggah, Bapak Ibu, itu tersimpan di history akun di unggahan di Canva. Seperti ini saya, ini ada banyak foto-foto hasil yang saya unggah, Bapak Ibu ya. Nah, pamannya saya mau menggunakan foto ini yang tidak ada backgroundnya, karena saya sudah punya. Tinggal diambil aja, seret, bisa, atau diklik juga bisa, Bapak Ibu. Jadi ada dua cara ya, Bapak Ibu. Jadi diklik gini langsung nanti muncul di kanvasnya, atau kita bisa menariknya, drag and drop ya. Nah, seperti ini. Itu bisa. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang tidak memiliki foto yang sudah backgroundnya sudah hilang. Nah, di Canva ini Bapak Ibu, kita juga bisa menghilangkan background, Bapak Ibu. Nah, pamannya seperti ini toh, Bapak Ibu. Wah, ini ada backgroundnya ya Pak, saya pengen nggak ada backgroundnya. Bagaimana ya? Nah, itu caranya bisa Bapak Ibu klik fotonya, terus kita edit gambar. Nah, di sini ada penghapus latar belakang, Bapak Ibu. Kita klik aja coba. Klik penghapus latar belakang. Maka kalau fotonya itu kontras antara background dan buku yang itu. Buat nganu. Mohon maaf Ibu, yang lain boleh di-mute dulu. Oke. Buat apa? Nah, Bapak Ibu. Langsung hilang backgroundnya Bapak Ibu. Keren toh Bapak Ibu. Jadi di satu aplikasi sudah ada penghilang background, sudah ada pembuat video, sudah memberikan aset-aset gambar, aset-aset audio yang begitu banyak dengan yang tanpa background. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, ini saya mau balik Ibu Bapak Ibu, ini kayaknya kok posisi saya terbalik ya, harusnya mungkin tangannya ada di sebelah kanan, Pak, seperti itu. Kita bisa membalik foto ini dengan cara klik yang ada di atas ini Bapak Ibu. Ada edit, ada pangkas, ada balik. Kita klik balik dan kita klik horizontal, Bapak Ibu.
Nah, pamannya seperti ini. Kita balik ya. Seperti itu. Nah, pamannya itu. Nah, Pak, saya sukanya itu ada bingkainya ya, Pak. Nah, pamannya seperti itu. Itu juga bisa Bapak Ibu. Bagaimana caranya menampilkan sebuah bingkai sama ya dengan membuat poster? Itu yaitu mengetik di elemennya. Kita cari bingkai, Bapak Ibu. Nah, ini di sini di bawah. Mungkin kita mau pakai bingkai yang agak ada hulet-huletnya ini. Nah, ini bisa. Nah, tapi fotonya jangan yang terhapus Bapak Ibu. Nggak ada backgroundnya. Kalau bisa ya usahakan ada backgroundnya, karena nanti tetap hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau tidak ada backgroundnya kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau memang mau dibuat berbingkai ya mungkin fotonya yang tanpa background. Saya unggah lagi foto yang tanpa background, mungkin yang ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini bisa sudah ada foto yang ada di dalam bingkai. Terus Bapak Ibu, kita coba memberikan tambahan teks sama dengan cara membuat poster. Jadi hampir sama, Canva itu membuat video sama, menambahkan teksnya, menambahkan gambarnya juga sama. Berarti saya percepat ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kemarin juga sudah belajar dengan Umi Titin menggunakan menambahkan teks, menambahkan gambar dan sebagainya. Oke, saya percepat. Namanya saya mau menambahkan teks. Oke, saya mau menambahkan teks di sini. Saya beri nama namanya seperti ini. Nah, coba kita play Bapak Ibu. Ini di timeline ini bisa kita gerak-gerakan ya Bapak Ibu ya. Ada kursornya ini. Ada segitiga hitam di atas, terus ada garis, itu adalah timelinenya, waktunya. Nah, jadi kita bisa geser-geser Bapak Ibu. Nah, ini kok belum bergerak ini foto saya. Nah, bagaimana kita menggerakkan? Sama seperti membuat presentasi Bapak Ibu, yaitu dengan cara menambahkan animasi. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Nah, ini tinggal diklik saja. Kita cari di sini animasikan. Kita cari animasinya. Mungkin ini apa ya? Saya mau yang timbul seperti itu. Oke. Terus tulisannya saya mau yang hanyut namanya. Oke, hanyut. Nah, kok hanyutnya kok ini kok dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan ya. Saya mau dari arah yang berbeda. Dari Bapak Ibu bisa mengubahnya di bawah Bapak Ibu. Ini ada arahnya. Bisa hanyutnya diubah jadi kiri ke kanan, atau dari atas ke bawah, atau dari atas ke bawah, atau bawah ke atas, itu bisa dengan mengubah arahnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pamannya di sini ada animasi, Bapak Ibu bisa mengubahnya juga di bawah, ada editnya, ada menu editnya untuk mengubah arahnya Bapak Ibu. Jadi di bawah ini ada arahnya. Atau tulisan saya mau yang tulisannya nanti kayak mesin ketik, kayak mengetik. Nah, seperti itu. Itu juga bisa Bapak Ibu. Di sini ada gaya tulisannya. Nah, atau saya mau menganimasikan keduanya. Nah, seperti itu namanya bisa juga. Nah, ini adalah Oke, nah ini ya. Nih. Kita coba. Oke. Terus kita coba slide kedua. Oke, ada namanya. Terus slide ketiga belum kita ubah ya. Nah, itu adalah untuk Bapak Ibu membuat sebuah tulisan yang bergerak. Nah, langkah berikutnya yang untuk membuat video adalah harus mungkin yang biar menarik kan harus ada itunya ya Bapak Ibu ya, harus ada suaranya ya. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan dengan cara mengeklik audio di sini Bapak Ibu. Nah, audio di sini sudah disediakan oleh Canva ya. Nah, kita tinggal pilih aja audionya mau yang mana ya, pamannya yang mau ukulele song biasanya yang dipakai, namanya seperti itu. Seperti ini. Oke, saya mau pakai ini Pak. Nah, tinggal diklik 2 kali Bapak Ibu. Nah, nanti di bawah ini sudah ada suara.
yaitu ukulele song. Nah, ini 1 kali aja ya Bapak Ibu. Kalau 2 kali ini nanti suaranya seperti apa ya, coba ya. Oh, ini saya delete dulu. Nah, yang ukulele song saja. Nah, ini Bapak Ibu bisa bisa memindahkan Bapak Ibu. Tapi biasanya di sini adalah mengikuti kursor yang ini Bapak Ibu. Saya ulang kembali ya Bapak Ibu biar lebih jelas. Jika kita kursor yang ini, yang titik 3 ini, timelinenya ini, umpamanya kita tadi belum memberikan dari awal, ternyata di tengah seperti ini. Maka kalau kita klik ukulele song, maka dia akan mulai dari slide itu yang ada di ini. Jadi biasanya kalau di sini tahu bingung, kok ini kok raiso digeser-geser piye, umpamanya seperti itu. Nah, ini bisa digeser kalau inginnya juga bergeser Bapak Ibu timelinenya. Nah, Pak, saya itu mau lebih panjang lagi, Pak. Kok nggak bisa ini? Nah, karena videonya juga belum panjang, Bapak Ibu. Jadi, videonya kalau ini nanti videonya bertambah, namanya saya tambah slide, nanti suaranya juga bisa tambah panjang. Jadi, mengikuti waktunya, timeline-nya, timeline videonya, Bapak Ibu. Nah, coba kita akan cek hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Nah, itu ya. Hasilnya itu. Jadi sudah ada gambar bergerak, sudah ada tulisan yang bergerak. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan video yang sederhana tadi Bapak Ibu. Ada gambar bergerak, ada tulisan bergerak, dan juga ada suaranya atau backsound-nya Bapak Ibu. Berarti kita bisa membuat video yang sederhana tadi. Nah, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu untuk membuat video yang sederhana ini? Silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Wah, ini ternyata kata Mbak Realita sekarang tidak perlu pakai SK, Pak. Oh iya, karena sudah belajar ID ya, Mbak Lita ya. Pak Fajar. Ya, Tadi gimana? barangkali ini saya yang malah mau bertanya ini, kalau yang musik yang di bawahnya tadi soundnya itu kalau dalam setiap slide itu nanti setiap bertambah harus sama terus ya Pak ya? Enggak juga Ibu, bisa dibuat tidak sama Ibu. Nah, mungkin bisa dicontohin Pak. Oke, kita contohkan ya. Seumpamanya biasanya kalau yang suaranya yang berbeda itu untuk narasi Bu, kita potong-potong biasanya. Atau mungkin Ibu mau di awal itu mau menggunakan yang ukulele tadi ya mamanya ya. Wah, nah seperti ini ya. Oke, terus masuk ke sini Ibu mau memberikan yang berbeda gitu ya Bu ya maksudnya ya. Iya. Nah, berarti kita sesuaikan dulu. Ini bisa digeser-geser. Ada kalau sudah ada tanda panah 2 ini, kita bisa geser ke sana Bapak Ibu. Disesuaikan ini untuk slide berapa, seperti itu. Atau kita mau pindah, ini mau untuk slide yang ini yuk saya, itu bisa juga. Jadi ini bisa di drag and drop ya, bisa diseret seperti ini, ditekan. Nah, bisa digeser, ditekan, bisa digeser. Jadi bisa ditahan ya Bapak Ibu ya, ditahan, terus bisa digeser. Klik, tahan, geser. Nah, bisa. Nah, itu bisa Ibu. 2. Terus kita mau menambahkan di slide kedua, saya pengen namanya ganti musik. Namanya seperti itu. Ya. Saya memang ganti musik. Nah, seperti ini. Nah, namanya seperti itu. Biasanya apa Bapak Ibu? Yang awal tadi untuk biasanya ada opening video atau bumper video seperti itu. Jadi berbeda. Nanti yang slide kedua dan seterusnya sama, mungkin berbeda lagi di slide terakhir. Itu juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Terus nanti pindah ganti. Nah, gitu. Nah, itu ya, Pak ya. Jadi bisa per slide. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Bu Widi Astuti berarti ya, kalau backsound-nya gabungan beberapa musik bisa tidak? Berarti bisa Oh ya, Pak? iya, betul.
Bisa gabungan dari beberapa musik bisa. Atau mungkin Bapak Ibu mau menumpang tindihkan suara itu umpamanya mau meremix ya atau gimana mungkin ingin suaranya itu tumpuk undung gitu. Itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi kita bisa menambahkan lebih dari lebih dari satu suara itu. Contoh ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini sudah ada suara yang warna ungu, ini warna kuning, di bawahnya ada suara yang warna hijau. Jadi bisa banyak suara. Coba kalau kita play ya semuanya berbunyi jadi nggak karuan ya. Seperti ini ya. Jadi itu ada dua suara, itu bisa Bapak Ibu. Jadi di sini ada banyak sekali ya. Bisa ditambahkan atau mungkin bisa ditambahkan lagi enggak ya? Saya belum pernah lebih dari 3, coba ya. Oh ternyata bisa Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu Banyak-banyaknya bisa gitu ya Pak ya. Suara bisa, iya betul. Nah ini. Tetapi walaupun kalau saya ya Bu Aah ya dan Bapak Ibu semuanya, walaupun mungkin kalau di Canva ini memang nanti ada beberapa hal-hal yang kalau menurut saya ya, karena ini memang tidak khusus untuk aplikasi editing video ya, nanti mungkin ada beberapa hal yang sebetulnya kalau di aplikasi yang lain itu bisa dilakukan, mungkin di sini tidak seperti itu Ibu. Nah, ini ada pertanyaan Pak. Oke. Ini dari Bu Elfrida, bagaimana mengatur background supaya lebih lirik dari rekaman narasi? Bagaimana cara mengatur background? Oke. Nah, kalau mau mengatur background itu bisa Bapak Ibu klik suara background-nya ini Bapak Ibu, tapi biasanya harus ada narasinya dulu Bapak Ibu, suara narasinya ya, karena bisa buat membandingkan suara narasinya itu sudah terdengar atau belum, background-nya juga tidak terlalu lirih dan tidak terlalu keras kan, seperti itu. Tapi untuk mengatur volumenya itu di atas ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu. Nah, ini coba kita play, maka lebih pelan. Kalau kita full 100 coba. Nah, beda ya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan di situ, Ibu. Jadi disesuaikan di ini, di volumenya. Nah, kita bisa menyesuaikan volume audio di atas. Menunya diklik dulu, tapi kalau nggak diklik di audionya nggak keluar ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jika mau mengedit suatu hal itu harus mencoba untuk mengeklik dulu. Makanya saya mau mengedit audionya atau suaranya, berarti saya klik suaranya, baru biasanya di sini ada beberapa hal. Ada efek audio, ini untuk fade in fade out-nya. Jadi biar tidak terlalu di fade out-nya nanti tidak terlalu langsung berhenti. Jadi ada pelan-pelan berhenti secara perlahan, namanya seperti itu. Kita coba ya, cek. Nah, agak smooth ya, masuknya tidak langsung kaget. Di akhir langsung saja coba kita cek apakah ada penurunan yang smooth juga. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa dilakukan di efek audio. Ada fade in itu adalah suara masuk, kita buat. Untuk fade out-nya adalah mengurangi dengan perlahan pada suaranya di akhir atau di akhir di out-nya. Ini masuk, ini keluarnya. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Bu Yohana. Jika ingin menambahkan narasi, harus rekaman tersendiri atau bisa langsung di dalam Canva seperti KineMaster? Ya, betul. Kalau di KineMaster itu ada kita langsung merekam, atau di aplikasi yang lain CapCut langsung merekam juga ada ya Ibu ya. Iya. Di CapCut, di KineMaster itu ada. Nah, kalau di sini itu bisa juga Bapak Ibu. Ada beberapa cara, apakah langsung bisa
di aplikasinya. Nah, seperti itu ya Ibu ya tadi pertanyaannya. Jadi di sini bisa menggunakan ini Bapak Ibu. Diunggahan, terus bisa direkam diri Anda Bapak Ibu. Nah, ini nanti bentuknya adalah suara dan video ya Bapak Ibu ya. Karena dia merekam suara dan merekam audionya. Saya coba buka ya. Tapi ini nanti mengganggu kayaknya. Nah, ini mengganggu nanti itu enggak ya? Cek. Nah, ini masuk di rekaman Canva-nya Bapak Ibu. Nah, cek. Nah, kamera tidak bisa karena kamera saya gunakan untuk di Zoom-nya. Jadi tidak bisa masuk. Tapi kalau suaranya ini bisa. Coba kita rekam ya Bapak Ibu ya. Coba kita rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fajar Kurnia Aji. Kali ini saya akan memaparkan tentang pemahaman saya dalam belajar di platform Merdeka Belajar di modul Merdeka Belajar. Namanya seperti itu ya. Kita simpan. Terus jangan lupa di pojok kiri, di pojok kanan atas ada simpan dan keluar. Nah, ini saya sudah menyimpannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fajar Kurnia Aji. Kali ini saya akan memaparkan tentang pemahaman saya dalam belajar di platform Merdeka Belajar di modul Merdeka Belajar. Baik ya, kita akan play di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Ternyata suaranya terlalu besar untuk backsound-nya, maka akan saya kecilkan Bapak Ibu ya. Coba kita play lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fajar Kurnia Aji. Kali ini saya akan memaparkan tentang pemahaman saya dalam belajar di platform Merdeka Belajar di modul Merdeka Belajar. Nah, jadi bisa ya Ibu ya, langsung di Canva-nya. Oke, Pak, punten ulang take videonya. Oke. Sebentar. Ya, jadi caranya adalah Bapak Ibu. Tadi kecepatan ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Jadi caranya adalah klik di menu ini Bapak Ibu, diklik di unggahan. Jadi di unggahan itu untuk mengunggah file bisa. Terus ada di sana ternyata rekam diri Anda. Bapak Ibu bisa merekam video dan audio atau bisa merekam hanya audio saja. Nah, tergantung Bapak Ibu yang diinginkan. Kalau tadi saya sebetulnya itu merekam video dan audio. Yang ini, ya. Tetapi karena ini kamera saya digunakan pada saat Zoom, jadi mungkin di komputer saya tidak bisa digunakan kedua-duanya Bapak Ibu. Jadi di Canva-nya untuk kameranya tidak bisa tampil kan seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu menginginkan video dan audio itu direkam dalam waktu yang bersamaan biar ada gambar Bapak Ibu menyampaikan narasinya, maka dipilih di video Bapak Ibu. Terus baru diklik di rekam diri Anda. Tetapi kalau Bapak Ibu hanya menginginkan audionya saja, berarti Bapak Ibu bisa klik di audio ini. Terus diklik di rekam diri Anda. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus ini ada www.canva.com. Apakah akan menggunakan kamera? Ya Pak, kita bolehkan ya, tapi tetap nggak bisa. Oh, ini mikrofon Anda sedang digunakan di aplikasi lain. Untuk melanjutkan Anda harus menutup aplikasi atau situs web lain yang menggunakan mikrofon. Nah, cek. Nah, ini malah sekarang
nggak bisa ini Bapak Ibu. Tapi bisa. Ini sekarang nggak bisa untuk mikrofonnya. Coba sebentar. Ini yang di video malah bisa. Cek 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 cek. Oh, ternyata nggak bisa lagi ya. Oh, ini mikrofon Anda sedang digunakan. Tadi kok bisa ya? Mungkin seperti itu ya. Tadi bisa kok sekarang nggak bisa. Berarti kalau Coba. pas buat nge-zoom gitu ya Pak ya? Nggak bisa. Iya, pas buat nge-zoom nggak bisa. Tapi kalau pas nggak buat nge-zoom itu pasti bisa itu. Nah, coba. Tadi bisa, kok ini sekarang nggak bisa. Ini tanpa kamera. Terus ini saya ubah karena saya menggunakan itu ya Bapak Ibu ya. Cek cek menggunakan soundcard audio, jadinya mungkin nggak bisa masuk. Tapi tadi bisa masuk. Aneh ya Ibu. Hanya bisa sekali Oke, mungkin. mungkin ya untuk percobaan gitu ya. Iya, betul. Alhamdulillah bisa ya Ibu ya. Ini, tapi kalau umpamanya pas tidak sedang nge-zoom, insya Allah bisa. Jadi kita jangan kita blok ya di sini. Nanti ada allow itu kita bisa memberikan akses ya. Kita klik akses di bawah, biarkan akses itu bisa. Ini mohon maaf Ibu, ini kok nggak bisa sekarang ya. Tadi bisa soalnya. Ini rekam diri Anda. Atau karena saya blok tadi. Mungkin digeser Pak slide-nya. Oh, digeser slide-nya, Itu betul. kan slide-nya Sudah yang ada pertama videonya ya. sudah ada Sudah rekaman. ada videonya ya Bu ya. Heeh. Oh iya ya, betul karena sudah ada rekaman. Coba saya ya satu. Oh, tetap nggak bisa Ibu ini. Kalau di sini memang mikrofon sedang digunakan di tempat lain sih Bu, di situs lain sih, jadinya nggak bisa. Oke, coba kita, ini bisa coba ya, kita ubah di Behringer, cek, nah bisa Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu, karena saya menggunakan perekam lain ya Bapak Ibu, jadi saya menggunakan soundcard lain, jadi di sini itu banyak sekali pilihannya Bapak Ibu, ada dari HDMI yang ke ke layar monitor, ini ke kamera saya karena kamera saya pakai webcam, terus ini ada ke soundcardnya, jadi banyak sekali. Jadi kita pilih yang kita gunakan sekarang. Nah, kebetulan saya menggunakan yang Behringer UMC ini, jadi kita klik ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita rekam. Nah, ini bisa tanpa kamera atau bisa pakai kamera. Coba ya, saya pakai kamera. Oh, tidak bisa. Ternyata bertubuhkan dengan yang lain. Ini jadi ada ini ya Bapak Ibu. Ada di atas, kanan atas ini ada kayak gambar orang. Itu diklik untuk mengatur settingan. Untuk mengatur settingan layar. Ini coba saya klik layar. Oh, ternyata bisa kayak kita mau itu loh Bapak Ibu. Kayak pakai apa itu? Som itu screen-o-matic atau pakai Snagit itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi ternyata luar biasa ya kan Pak ya. Ada banyak fiturnya. Ini bisa kamera dan layar. Ini bisa layar. Coba saya coba ya Bapak Ibu ya. Ini pamannya saya mau pakai zoom-nya pamannya. Oh, ini jadinya seperti apakah ini? Ini berarti di Canva-nya ada zoom saya. Oh, gitu. Nah, ini ada zoom. Wah, ternyata banyak sekali ya caranya ya Bapak Ibu ya. Ternyata fiturnya sangat banyak sekali dan sangat luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu cek. Coba. Nah, ini bisa disetting ya di sini ya Bapak Ibu ya. Bisa pakai ini, atau kalau Bapak Ibu tidak sedang zoom lebih enak Bapak Ibu. Jadi lebih bisa mencoba-coba Bapak Ibu. Nanti dicoba sendiri. Jadi direkam diri Anda ini bisa merekam suaranya juga. Nah, Bapak Ibu, jadi tidak perlu keluar dari aplikasi Canva Bapak Ibu. Jadi di aplikasi Canva itu bisa. Ini sudah jadi ada narasinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fajar Kurnia Aji. Kali ini saya akan memaparkan tentang pemahaman saya dalam belajar di platform Merdeka Belajar di modul Merdeka Belajar. Nah, tetapi Bapak Ibu sebetulnya di sini ada kekurangannya kalau menurut saya ya Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya itu masih ada sedikit kurangnya Bapak Ibu. Apa sedikit kurangnya itu sebentar. Nah, kurangnya adalah kita tidak bisa memotong-motong suara yang kita inginkan Bapak Ibu. Karena di sini bentuknya video bukan suara. Nah, ini. Ya. Kebetulan di sini adalah video bukan suara. Kalau suara Bapak Ibu itu bisa dipotong-potong Bapak Ibu. Ini coba saya rekam lagi ya. Oh, tetap pakai video Bapak Ibu. Ternyata tidak bisa. Cek. Nah, ternyata tetap tidak bisa kalau hanya suara saja. Tetap hasilnya ada suaranya. Coba ya, saya cek lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Fajar Kurnia Aji. Ini saya simpan dan keluar. Klik. Nah, ternyata tetap hasilnya adalah video Bapak Ibu. Nah, kalau video ini kekurangannya tidak bisa kita potong-potong karena ini menjadi sebuah video seperti ini Bapak Ibu. Ya, menjadi sebuah video. Jadi tidak bisa kita istilahnya dipotong-potong, disesuaikan suaranya. Nah, maka Bapak Ibu kalau biasanya itu ada yang di luar Bapak Ibu. Jadi suara dari luar terus kita masukkan. Nah, kebetulan saya punya suara rekaman suara saya sendiri dengan saya kan kalau di komputer ataupun di HP itu ada record ya Bapak Ibu ya. Ada record suara itu bisa juga digunakan Bapak Ibu. Nah, di sini saya punya tadi suara di mana? Oke. Ternyata hilang suara saya ya. Gimana? Oh, di podcast komen. Oke. Nah, saya carinya dulu. Ternyata di podcast komen. Suarakah? Nah, ini ada suara saya upload ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sedang mengupload Bapak Ibu, ini hanya suara. Jadi bentuknya adalah formatnya MP3 atau WAV biasanya yang digunakan itu. Kalau tidak MP3 adalah WAV. Memang kalau di rekaman suara lebih bagus yang formatnya WAV. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kalau ini kita mungkin formatnya MP3 sudah cukup. Nah, ini ada suara saya di awal. Ini nanti bisa kita potong Bapak Ibu. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya mencoba untuk menerapkan ketiga strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Coba kita mau tambahkan di sini sudah ada gambar bergerak, sudah ada background. Kita mau menambahkan narasi berupa suara Bapak Ibu. Nah, kita klik maka akan muncul di bawah Bapak Ibu. Nah, ini agak lemot ya Bapak Ibu ya, karena suaranya itu panjang sekali Bapak Ibu. Jadi mohon maaf. Nah, ini agak dia loading ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengarkan, di awal itu ada suara yang noise ya. Ini tidak diperlukan. Salam dan bahagia. Nah, pamannya langsung saya mau masuknya ke salam dan bahagia, pamannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memotong, ada dua cara Bapak Ibu. Bisa memotong dari pinggir
digeser ke tengah seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu, terus disesuaikan lagi, namanya seperti ini. Salam dan bahagia. Perkenalkan. Nah, perkenalkan saya mau kasih di saat di slide kedua, karena biar ada foto saya dan juga ada nama. Nah, itu bisa dipotong Bapak Ibu. Bagaimana cara memotongnya? Kita geser ini, kursor yang segitiga ini, ada garis ini, kita geser di yang bisa dipotong. Ini saya besarkan dulu, bisa nggak? Oh, mohon maaf. Ini bisa membesarkan di sini ya, perbesar kanvas atau perlebar timeline. Nah, ini bisa. Jadi Bapak Ibu lebih detail bisa. Itu dengan cara ini, mengeklik ini, perbesar gambar, atau kalau ini untuk memperbesar kanvas. Kalau mau memperlebar timeline, kita klik yang ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa untuk mengecilkan dan membesarkan, memperlebar. Jadi bisa lebih detail. Nah, di sini saya mau memotong di tengah Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Ada dua cara lagi juga. Bisa kita klik kanan, terus kita pisahkan audio ini. Nah, itu bisa kita pisahkan. Terus ini kita geser ke slide yang kedua, namanya seperti ini. Nah, bagaimana hasilnya? Coba kita cek ya Bapak Ibu ya. Salam dan bahagia. Oh, ini salam dan bahagianya ternyata terlalu awal. Kita geser Bapak Ibu ya. Kita geser agak ke tengah. Nah, di sini namanya. Jadi diperlihatkan suara background dan juga mungkin animasinya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Salam dan bahagia. Kenalkan, saya. Oh, ini ternyata kepotong Bapak Ibu. Nah, perkenalkan harusnya. Oke. Nah, ini bisa digeser-geser ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan, saya Fajar Kurnia Aji, guru kelas 6 di SD Negeri Surakarsan 2 Yogyakarta. Oh, ternyata di sini panjang. Namanya suara narasinya saya panjang sampai sini. Padahal slide-nya itu sedikit. Bapak Ibu bisa memperlama slide ini dengan cara menggesernya ke sana. Nah, menarik. Biar lama. Terus mungkin diberikan tambahan teks. Tadi di sana membicarakan sekolahnya juga. Berarti Bapak Ibu bisa menambahkan teks dengan sekolahnya. SDN Surakarsa. Nah, namanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus saya kasih efek lagi animasi. Saya kasih efek yang tulisan bergulung namanya. Nah, namanya gitu ya. Asal aja ya nih Bapak Ibu ya. Yang penting ada efeknya. Nah, coba kita cek lagi Bapak Ibu. Udah bagus Bapak belum? Perkenalkan, saya Fajar Kurnia Aji, guru kelas 6 di SD Negeri Surakarsan 2 Yogyakarta. Oke, berarti pas ya Bapak Ibu. Apa yang ada di videonya dengan apa yang disampaikan berarti sudah pas. Nah, Bapak Ibu bisa juga terus seperti itu dengan memotong-motong ini karena ini sudah tidak digunakan. Ini saya potong lagi Bapak Ibu. Ini diklik dulu, bisa diklik kanan. Terus kita pisahkan audio. Tapi jangan lupa Bapak Ibu ya, ini apa ya kursornya apa lupa saya namanya ini, yang segitiga ini, yang di timeline ini. Nah, ini harus diarahkan di mana yang mau dipisah, yang mau di mana yang mau dipisahkan itu. Jadi kalau kita ini tempatnya di sini berarti nanti kita klik pisahkan ini juga akan di sana yang dipisahkan. Maka kita harus pas dulu menentukan di mana yang mau di-cut seperti itu. Nah, ini dipisahkan audionya mau sudah di sini, saya klik. Nah, maka di sini dipisahkan. Jadi ini juga untuk berfungsi di mana kita mau melakukan perintah seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi perlu digarisbawahi. Jadi ini harus ditempatkan dulu di mana kita mau memberi perintah. Nah, ini saya coba di sini. Di sini saya menjelaskan. Proses pembelajaran setelah adanya pandemi berubah sesuai dengan. Oke, berubah sesuai dengan mungkin ya seperti itu. Kita menambahkan lagi. Oke. Nah, namanya di sini. Nah, ini adalah kita sudah ke taraf yang video yang lanjutan tadi Bapak Ibu. Jadi ada gambarnya, ada tulisan, ada background dan juga ada suara narasi.
Mungkin ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu? Ada ini yang pertanyaan dari tadi nih Pak. Oke. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, Oke. apakah bisa menghaluskan backsound sebelum masuk ke backsound selanjutnya? Itu yang pertama. Oke. Terus Mau dijawab dulu, Bu Ah, atau? Ya boleh. Oke. Dijawab satu-satu. Ya, ada pertanyaan untuk menghaluskan background. Jadi mungkin yang dimaksud adalah backsound ya, menghaluskan Backsound, iya, backsound. menghaluskan backsound. Itu yang dimaksud mungkin ya, kalau tidak salah, mungkin kita mau membuat backsound yang berbeda-beda seperti Bu Ah tadi, namanya seperti itu. Ya, namanya di sini saya mau membuat backsound ditambahkan dengan yang yang lain, namanya yang happy. Oke, yang ini ya. Nah, namanya saya mau yang di atas. Angkat dulu. Dipisahkan audio. Nah, mungkin seperti ini ya. Jadi ditimpa. Nah, ini kelemahannya Canva di sini juga Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa langsung kita kayak kalau di itu ya, kalau tadi apa aplikasi editing. Kalau di aplikasi editing kan enak. Kalau di sini kalau kita merubah yang bawah, yang atas malah ikut. Nih seperti ini ya, saya tarik. Ini malah berubah. Padahal saya pengennya ini di atas sana menggantikan yang ini Bapak Ibu. Tapi ternyata sulit. Coba ya. Nah, ini bisa. Harus pelan-pelan berarti. Ternyata juga ada kelemahannya. Nah, saya mau memberikan contoh untuk menghaluskan perpindahan dari background satu ke background yang lain. Mungkin seperti itu ya Ibu ya. Kok sulit ya. Nah, oke. Ini menghaluskan background dari background yang lain bisa kalau yang di apa namanya? Kalau yang di aplikasi lain itu kan enak ya Bapak Ibu, bisa di apa ya, di cross-kan ya. Jadi pergantian background itu agak smooth seperti itu. Nah, kalau di sini kalau yang saya tahu Bapak Ibu nanti mungkin bisa Bapak Ibu juga berikan tambahan. Kalau itu saya cari-cari itu yang ada untuk efek audio yang bisa disesuaikan itu kok belum ketemu ya Bapak Ibu ya. Namanya seperti ini. Maksudnya saya itu di-cross-kan. Jadi begitu ini keluar, ini masuk. Nah, saya mengakalinya dengan fade in fade out tadi Bapak Ibu. Jadi yang di sini saya beri fade out Bapak Ibu. Terus yang di sini saya beri fade in tadi, tapi saya sesuaikan biar tidak terlalu apa ya, berjarak. Nah, jadinya seperti ini. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Fajar Kurnia Aji. Ini karena apa ya, volumenya berbeda, ini keras sekali ini. Coba ini saya turunkan juga volumenya biar sama. Di 30 ya. Ini juga saya turunkan di 30 Bapak Ibu biar tidak terlalu berbeda. Nah, seperti ini. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya jadi Fajar ada Kurnia Aji. apa ya? Ada lebih smooth. Jadi ini keluar, ini masuknya juga smooth. Nah, itu mungkin itu kalau di Canva. Tetapi kalau di aplikasi lain memang bisa ditumpuk terus bisa diatur Bapak Ibu. Nah, itu sih Bu Ah. Oke, baik. Untuk menghaluskan ya background sebelum masuk ke background selanjutnya. Selanjutnya ini apakah Canva bisa digunakan untuk membuat video dengan durasi 30 menit ke atas? Ini dari Ibu Ratna Eka Susandari. Oke, apakah Canva bisa digunakan untuk membuat durasi dengan 30 video 30 menit ke atas ya Bapak Ibu ya? Coba langsung kita coba ya Bapak Ibu ya. Saya akan
apa Sama ini mungkin sekalian Bapak- Pak, yang ini bagaimana cara mengatur waktu durasi per slide. Mungkin bisa Oke, langsung. siap. Saya coba mau mengunggah file yang panjang ya Ibu ya, biar nanti bisa enggak? Ya, panjang. Oh, ini enggak bisa. Setiap video harus berukuran kurang dari 1,1 GB. Kurang lebih 1 GB. Ternyata tidak bisa. Video saya terlalu panjang. Kita coba ya, nanti bisa enggak tanpa sampai yang Ibu tadi tanyakan sampai 30 menit bisa enggak? Ini coba saya perbanyak ya videonya ya. Coba saya tarik lagi. Oke. Nah, ternyata tidak memungkinkan Ibu. Coba ya. Bisa lagi 10 menit. Bisa saya panjangkan lagi 10 menit lagi. Bisa saya panjangkan lagi 10 lagi. Ternyata bisa Ibu. Panjang sekali ini. Ini 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 40 menit. Berarti bisa. Bisa ya. Bisa digunakan untuk membuat video dengan durasi 30 menit. Tetapi tadi ada aturannya bahwasanya video yang diunggah itu tidak boleh lebih dari 1 giga 1,024 GB. Jadi ya lebih enaknya tidak boleh lebih dari 1 giga gitu malah enak Bapak. Jadi kalau mengupload langsung file satu video itu langsung lebih dari 1 giga tidak bisa. Jadi video itu harus dipotong-potong. Berarti di sini Bapak Ibu bisa saya sampaikan bahwasanya jika Bapak Ibu mau membuat ini seperti ini, saya membuat narasi ya. Saya membuat narasi dengan ada video saya, itu lebih baik Bapak Ibu justru lebih baik Bapak Ibu itu memotong-motong. Jadi tidak satu file langsung satu rekaman. Jadi bisa dipotong-potong. Itu malah lebih bagus daripada Bapak Ibu. Demikian cerita. Nah, ini saya tag ya berulang kali ya. Jadi biasa ya kayak pembelajaran gitu, berdiferensiasi di kelas saya belumlah sempurna. Tentunya pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya belumlah sempurna. Masih banyak hal-hal yang harus ditingkatkan. Sekian dari saya, salam dan bahagia. Nah, umpamanya ini ada video seperti ini juga bisa Bapak Ibu. Nah, ini nanti sudah masuk ke video yang tingkatnya lebih kompleks Bapak Ibu ya. Di sini ada video dan narasinya. Nah, menambahkan video-video dari luar, rekaman hidup tadi ya, rekaman gambar hidup. Nah, itu. Terus di sini juga ada pertanyaan bagaimana cara mengatur waktu. Nah, cara mengatur waktunya itu Bapak Ibu itu bisa kita sesuaikan. Umpamanya ini ada tulisan di sini adalah 7,6 detik. Nah, ini bisa kita perpanjang Bapak Ibu sesuai yang kita inginkan. Nah, namanya seperti itu. Ini 1 menit. Ini kita perpanjangkan. Ini 1:18. Jadi bisa disesuaikan. Ini ada timelinenya. Di timeline itu kalau kita tarik itu ada tulisan berapa waktu yang dibutuhkan untuk 1 slide. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini waktu yang dibutuhkan untuk 1 slide. Nah, jadi dan sebagainya. Itu bisa Ibu. Jadi di situ bisa. Atau Bapak Ibu bisa mengaturnya. Yang kedua adalah di ini. Nah, ini salam dan bahagia. Oh, ini malah sudah di play ya. Nah, berarti mengaturnya hanya ini Bapak Ibu.
berarti digeser-geser ini. Disesuaikan dengan yang Bapak Ibu inginkan. Mau berapa detik, mau berapa menit untuk satu slide itu. Seperti itu. Ini juga bisa disesuaikan dengan suara yang backsound-nya. Namanya mau berganti-ganti backsound seperti Bu A tadi, berarti bisa disesuaikan. Nah, ini bisa disesuaikan. Jadi kalau ini sudah sama antara gambar dan backsound, berarti itu sama antara akhir video dan seperti itu. Ini ya itu ya untuk cara editing video menggunakan Canva. Mungkin itu Bu A, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Kita coba akan ke yang lebih kompleks ya setelah ini. Berarti Karena langsung masih dulu ada aja Pak Fajar. Oke, langsung dulu aja ya Ibu ya. Ya. Yang langsung ke yang lebih kompleks. Nah, saya coba akan mengulangi dari awal Bapak Ibu. Jadi saya akan ke beranda dulu. Terus saya akan membuat desain. Terus saya akan coba membuat yang lebih kompleks, yaitu dengan ada dengan ada videonya, video narasi yang sudah saya persiapkan tadi Bapak Ibu. Oke, sebentar Bapak Ibu. Soalnya ini ternyata tidak bisa lebih dari 1 giga. Mungkin kita lihat dulu ya, seperti apa sih yang saya maksud. Coba kita akan buka videonya. Kita di YouTube channelnya, di kelas belajar ini. Saya stop screen dulu ya Ibu ya, mohon maaf. Coba kita seperti apa nanti. Bu, aku batuk, hidupku tersumbat. Aku harus pakai apa ya untuk terapi hirup uap? Fix Viper mengandung minyak eukaliptus, menthol, dan kamper. Bantu redakan gejala pilek seperti hidung tersumbat dan batuk. Hirup uap dengan Fix Viper. Lega. Kami mengerti ketepatan dan presisi pembelajaran dengan ini ya. Jadi ini, tapi ini sebetulnya tidak ada backsound-nya Bapak Ibu, karena kemarin itu mungkin yang ada backsound-nya aja. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Fajar Kurnia Aji, guru kelas 6 di SD Negeri Surakarsan 2, Yogyakarta. Proses pembelajaran setelah adanya pandemi berubah sesuai dengan keadaan dan perubahan zaman. Begitu pula yang terjadi di kelas saya. Di sini masih ada suara narasi, tetapi videonya berganti dengan video yang lain Bapak Ibu. Tapi narasinya tetap jalan terus. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ ada narasinya. Saya di awal tadi membuka. Terus habis itu, habis membuka sesuai ini, dengan keadaan dan perubahan zaman. Begitu pula yang terjadi di kelas saya. Tetapi gambarnya murid berubah-ubah. Mempunyai gaya dan minat yang berbeda dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, itu yang dimaksud di sini. Nah, lebih baik lagi ada suara latar belakang musiknya Bapak Ibu. Kalau yang contoh saya ini tidak ada karena itu tadi Bapak Ibu, karena tidak diperbolehkan menggunakan latar belakang musik kemarin waktu dikirim ke Kemendikbud itu seperti itu. Nah, itu bagaimana caranya Bapak Ibu? Nah, kita coba akan bersama-sama membuat yang seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Saya share screen lagi ke Canva. Canva saya ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Oh, iya. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Dari awal saya pilih video Bapak Ibu. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan video yang ada narasi kita. Jadi kita rekam, diri kita bisa menggunakan rekam file ini.
kalau pas tidak lagi melakukan Zoom, Bapak Ibu bisa langsung merekam diri di sini, terus bisa menyampaikan apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Atau bisa juga kita menggunakan bantuan dari HP. Bapak Ibu jadi menggunakan HP. Nah, menggunakan HP itu terus nanti direkam. Kita ngomong di depan HP, terus kita rekam. Terus rekaman itu kita masukkan ke Canva, Bapak Ibu. Jadi ada dua cara. Bisa menggunakan langsung rekam diri menggunakan Canva, atau bisa menggunakan bantuan HP, atau juga bisa menggunakan bantuan kamera, Bapak Ibu. Nah, untuk mendapatkan hasil yang bagus, Bapak Ibu, sebetulnya jika Bapak Ibu ingin mendapatkan hasil yang bagus itu berarti seperti apa, Bapak Ibu? Harusnya itu Bapak Ibu bisa menyiapkan clip on, Bapak Ibu, seperti ini. Nah, bisa menyiapkan clip on ini seperti ini untuk apa, Bapak Ibu? Karena kita nggak mungkin kita mau rekam, kita baru menyampaikan itu tanpa ada gangguan suara dari yang lain. Jadi dengan bantuan ini kita bisa paling tidak meredam suara-suara lain yang mungkin jauh tidak akan masuk. Tapi kalau kita hanya menggunakan HP, kita rekam, Bapak Ibu, seperti itu pasti juga masih ada suara-suara yang lain yang masuk ke dalam rekaman kita. Jadi kita menggunakan bantuan clip on, mic clip on kita kasih di sini, jadi nanti tidak kelihatan. Ini yang pakai kabel, atau juga bisa menggunakan mic clip on yang wireless, Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah banyak ya mic clip on yang wireless seperti ini. Nah, itu untuk Bapak Ibu membantu supaya tidak ada suara yang lain dari yang masuk. Karena kalau dari saya, pengalaman saya, Bapak Ibu, lebih sulit untuk merekam suara yang jernih daripada untuk merekam sebuah video dengan tanpa gangguan. Contohnya ya Bapak Ibu, kita sudah mencari tempat yang sepi, yang jauh dari orang-orang. Jadi kita bisa. Tetapi ternyata ada motor lewat yang suaranya keras seperti itu. Pasti itu juga akan masuk ke dalam rekaman kita kalau kita tidak menggunakan bantuan dari mic clip on tadi ataupun yang wireless tadi, Bapak Ibu. Nah, itu berbagi pengalaman aja ya Bapak Ibu untuk merekam sebuah suara. Walaupun Bapak Ibu yang saya tampilkan tadi videonya itu sebetulnya di belakangnya walaupun saya sudah pakai clip on itu juga ada masih sedikit suara yang masuk. Nah, karena apa? Karena itu saya syutingnya di pinggir jalan Bapak Ibu. Jadi lalu lalang kendaraan kan, jadi suaranya masuk kendaraan seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan clip on tadi. Oke, kita kembali ke editing Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita menyiapkan video tadi. Karena mohon maaf Bapak Ibu, saya sebetulnya sudah menyiapkan video yang dari awal sampai akhir, tetapi ternyata tidak bisa saya upload karena lebih dari 2 GB. Karena saya itu rekamannya sendiri Ibu, jadi untuk menyetop HP saya menekan tombolnya itu kan harus mondar-mandir, atau daripada seperti itu saya hajar saja Bapak Ibu. Jadi salah ya cuma saya diem terus saya lanjutkan lagi. Salah saya diem lanjutkan lagi seperti itu. Jadi nanti motong-motongnya di aplikasi. Saya pengennya seperti itu, tetapi ternyata di Canva tidak bisa terlalu besar filenya seperti itu Bapak Ibu. Itu yang menjadi catatan ya. Ini tadi saya unggah file seperti ini. Ini filenya 2,5 GB ternyata tidak bisa. Ternyata di sini ada tulisan ini Bapak Ibu. Ya, setiap video harus berukuran kurang dari 1024 MB atau kurang lebih 1 GB. Coba unggah lagi file ini setelah memperkecil ukurannya. Ternyata yang dipermasalahkan adalah ukuran filenya, bukan durasinya, Bapak Ibu. Ya, jadi bisa dibedakan bahwasanya yang dipermasalahkan adalah besarnya file, bukan durasi videonya. Kebetulan ini saya pakai HP yang dengan format yang paling tinggi, jadi mungkin filenya jadi besar. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa motong-motong tadi. Umpamanya salah, nah, Bapak Ibu cut aja, di stop, terus dimulai lagi. Seperti itu bisa. Nah, ini saya pakai video yang lain ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf.
Saya pakai video yang bisa saya unggah di sini, yaitu yang ini Bapak Ibu. Malah video penutup Bapak Ibu. Prinsipnya sama Bapak Ibu, antara video penutup ataupun video yang lain Bapak Ibu ya. Nah, saya akan coba di sini tambahkan, kita klik. Kita stop dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya besarkan sesuai dengan frame yang ada, yaitu 16:9 Bapak Ibu. Wah, ini kok kayak ngantuk ya saya tapi. Di sini kayak ngantuk ya Bu itu. Ngopi-ngopi dulu. Ini videonya, bukan, kalau ini saya semangat sekali, ini kok videonya di situ kok kayak orang ngantuk ya. Dan memang pas ngantuk itu Pak kayaknya Pak. Pas Siang ngantuk. hari. Oke, nah siang hari ya Ibu ya, jadi ngantuk mungkin. Nah, ini Bapak Ibu, kita siapkan video ini. Dan satu lagi adalah video yang ada ini tetapi hanya audionya saja. Bagaimana cara kita mendapatkan audionya saja? Kebetulan kalau di Canva ini saya belum mendapatkannya. Jadi Bapak Ibu harus ada aplikasi lain untuk memisahkan antara video dan audionya. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena nanti video ini tidak terus saya tampilkan Bapak Ibu, tetapi di tengahnya ada video-video potongan yang lain. Maka saya harus memisahkan antara video dan audio. Kalau di aplikasi CapCut itu langsung bisa dipisahkan Bapak Ibu. Tapi kalau di Canva ini saya kok belum menemukan Bapak Ibu. Mungkin setelah ini mendengar saya, mungkin Canva nanti langsung memperbarui aplikasinya terus langsung dipisahkan seperti itu. Ya, betul. Mungkin itu. Jadi langsung di sini dipisahkan. Kalau ini kok tidak ada, mungkin apa pakai aplikasi lain di audio. Oh, tidak ada. Nah, ternyata tidak bisa. Atau enggak, oh tidak bisa, tidak ada. Jadi memang belum ada. Jadi saya menggunakan aplikasi lain di sini. Saya mengubah dari video menjadi MP3. Bisa menggunakan aplikasi lain Bapak Ibu, yaitu video to MP3 converter Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menggunakan video to MP3 converter? Nah, itu bisa Bapak Ibu nanti lakukan sendiri ya, karena kalau di sini mungkin lama ya Bapak Ibu ya. Jadi kita langsung lanjut aja. Nah, di sini saya akan lanjut ke Canva-nya tadi. Masih ada waktu ya, Bu Ah ya? Masih sekitar ya ini udah hampir jam 9 ya, mungkin toleransi sampai jam 9:05 kali. Oke, saya cepatkan ya Bu Ah ya. Mungkin 5 menit lagi ya Bu Ah. Oke. Nah, oke, saya cepatkan Bapak Ibu. Nah, di sini saya punya audio dari unggahan yang sudah saya pisahkan tadi. Saya klik di sini. Nah, ini karena panjang ya Bapak Ibu ya, jadi harus beberapa, kan 12 menit. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya mencoba untuk menerapkan. Nah, ya. Nah, ini di sini sudah ada video, terus di sini sudah ada juga yang ada di apa ya? Istilahnya sudah ada di anunya, apa namanya? Audionya di bawahnya. Nah, terus kita bisa di sini kita menyesuaikan juga di efek-efeknya, bisa disesuaikan, tapi nggak usah, biasanya saya tidak pakai ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa potong-potong Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa potong, pamannya ini ini audionya yang di sini dengan yang di atas sudah sama. Tapi ini kalau ini belum Bapak Ibu, karena beda audio ya Bapak Ibu ya. Kita coba anggap saja sama, kan seperti itu. Nah, terus setelah itu Bapak Ibu, karena kita sudah ada video-video potongan, maka Bapak Ibu bisa memasukkan gambar atau video potongan lain di slide berikutnya. Bagaimana caranya? Kita klik slide berikutnya, terus kita cari video atau gambar yang ingin kita masukkan. Kebetulan saya akan gambar saja. Kita foto aja, gambar, oke. Saya akan masukkan, nah ini, umpamanya seperti ini. Oke, kita perbesar, disesuaikan gambarnya. Nah, seperti itu. Terus kita tambah lagi namanya. Nah, kita sesuaikan lagi gambarnya di sini. Nah, jadi waktu
ini. Surakarta 2 Yogyakarta. Nah, seperti itu. Proses pembelajaran setelah Ini tidak adanya bergerak karena pandemi gambar. Nah, ini bisa kita gerakkan Bapak Ibu, gambarnya ini. Kita bisa animasikan, namanya seperti itu, ya. Biar agak apa ya? Namanya bergerak. Nah, 2 gitu ya. Kita coba. Bisa enggak? Nah, seperti ini. Kan agak bergerak ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti 2 Yogyakarta. Nah, agak bergerak. Jadi proses lebih pembelajaran setelah tapi lebih bagus memang video Bapak Ibu. Nah, itu bisa sampai di atas semuanya dan sebagainya. Langkah terakhir adalah dengan mengunduhnya Bapak Ibu, yaitu dengan klik bagikan, terus klik unduh Bapak Ibu. Nah, ini video ini harus MP4 Bapak Ibu. Kalau kita hanya PDF ya nanti jadinya hanya PDF Bapak Ibu, bukan video kan, seperti itu. Maka kita pakai yang video MP4 dan kita unduh namanya seperti itu. Nah, itu bisa selesai mungkin Bapak Ibu dengan tadi dari sederhana terus kelanjut dan terakhir mungkin gabungan-gabungan dari video-video yang sudah Bapak Ibu persiapkan. Mungkin itu mungkin ada pertanyaan Bu A? Silakan. Satu pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti materinya di-share ya, Pak. Oke. Ada videonya juga ya Ibu ya? Iya. Oke. Okay. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti untuk ketugasannya itu tidak harus video yang kompleks ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat video yang pertama kita lakukan tadi, yaitu video menyebarluaskan pemahaman kita dengan mungkin tulisan, ada gambar dan ada suara seperti itu. Mungkin itu Bu A yang bisa saya sampaikan Bu A. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya pikir sebenarnya masih banyak pertanyaan ya. Nanti kalau pas nyoba-nyoba barangkali itu kadang-kadang timbul masalah ini kalau udah mulai praktek sendiri, mungkin lupa dengan apa yang dijelaskan tadi. Tapi nanti boleh ditanyakan di grup ya Pak Fajar ya, kalau misalnya barangkali mungkin permasalahannya sama dengan teman yang lain. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, kita dari jam 7 tadi ya sudah banyak belajar tentang mengedit di Canva. Saya pun sama, wah ternyata ada yang saya juga baru tahu, karena kadang-kadang selama ini mungkin yang digunakan hanya itu-itu saja, tapi ketika kita belajar bersama seperti ini, kita jadi ada hal-hal yang mungkin itu hal kecil tapi kita baru tahu yang bisa kita gunakan untuk mengedit. Nanti materi insya Allah di-share di grup ya Pak Fajar, dan mengingatkan penugasannya juga nanti akan di-share di grup. Alhamdulillah ini juga udah jam 9:01. Tapi barangkali sebelum saya tutup nanti ada closing statement dari Pak Fajar, terus nanti kita foto dulu ya barangkali ya. Oh iya, jangan lupa ya Bu A ya. Iya. Barangkali bisa minta tolong atau Pak Fajar sendiri yang langsung ini di laptop saya ini agak trouble ini dari tadi bisa buat saya. Nanti bisa Bu. Foto dulu. Foto dulu aja nggak apa-apa Pak. Oke. Silakan Bapak Ibu kameranya dibuka dulu. Oke, sudah. Kita foto, Pak. Iya, sudah. Oke, yang slide 1 ya. Ya. 1, 2. Sebentar, Bapak Ibu. Dua. Siap, 1. Oh, slide 2 ternyata banyak yang tutup ini Bu A. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Monggo yang belum kalau misalnya mau dibuka kameranya. Masih ditunggu. Oke. Yang slide 2 ya. 1, 2. Oke, slide 3. 1, 2. Oke. Baik, sudah semua nih. Udah, Bu A.
Iya. Baik, nanti silakan langsung closing statement dari Pak Fajar. Intinya dari saya sebagai moderator malam ini juga mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti dari awal. Nanti kalau ada kendala silakan boleh kita sharing bersama di grup. Intinya terima kasih, saya Bu Aa dari kebetulan memandu pada malam hari ini. Silakan langsung dari Pak Fajar untuk closing statement. Oke, terima kasih Bu Aa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang hadir di pelatihan malam hari ini. Walaupun Bapak Ibu sampai malam tetap mengikuti pelatihan hari ini dengan semangat. Intinya dari kita membuat video Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengatakan ini bingung mulainya dari mana, yang penting dimulai terlebih dahulu Bapak Ibu. Kalau belum dimulai memang mungkin nggak tahu mulainya dari mana. Jadi mulailah dari yang tadi, yaitu mungkin menemukan idenya dulu, bisa melihat dari video-video yang sudah ada sampai ke tahap yang dicoba dulu, pasti mudah Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu A. Waalaikumsalam. Oke, beri aplaus untuk Pak Fajar. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan nanti diaplikasikan. Yang intinya mau mencoba. Kalau sudah kita coba, insya Allah selanjutnya kita akan semakin bisa. Itu saja dari kami. Saya selaku moderator sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila dari kata-kata saya atau perilaku saya yang tidak berkenan. Itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Yang belum isi presensi, monggo jangan lupa presensinya diisi. Sudah di-share di chat. Terima kasih. Boleh, ini saya juga izin sekaligus mau live.